Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ma, hari ini aku buat kue sendiri untuk ulang tahun anakku. Ini aku buatnya gampang dengan bahan-bahan yang mudah Ma dapatkan di warung-warung. Terus dengan modal yang irit, tonton terus ya Ma. Jadi di awal aku tim coklat dulu ya Mak ya. Jadi ini aku pakai coklat merek Colata. Aku pakai 2 blok atau 1 garis panjang gitu. Kemudian aku potong kecil-kecil, aku letakkan di wadah. Jadi wadahnya itu harus benar-benar kering ya Mak ya, saat kita mau mengetim coklat. Aku beli merek Colata ini seharga 20.000 Mak. Kemudian setelah coklatnya meleleh dengan sempurna, aku tambahkan lagi 12 sendok minyak makan atau minyak goreng. Terserah merek apa aja Mak. Aduk-aduk rata ya Mak. Terus selanjutnya kita kocok telur ya Mak. Aku di sini pakai 4 butir telur ayam utuh. Itu aku pakai kuning dan putihnya, semua aku pakai. Terus aku pakai telur itu yang suhu ruang ya Mak ya. Jadi jangan yang dari dalam kulkas. Kemudian aku tambahkan 12 sendok makan gula. Jadi perbandingannya Mak, kalau di aku ya, aku pakai 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan minyak goreng atau minyak makan, juga dengan tepungnya aku pakai 3 sendok tepung. Jadi karena ini aku pakai 4 butir telur, jadi aku tinggal kalikan aja, aku pakai 12 sendok gula pasir, 12 sendok minyak makan atau minyak goreng, 12 sendok tepung. Nah seperti biasa aku nggak pakai mixer Mak, aku manual aja, tapi ini nggak sampai pegel kok Mak. 15 menit adonan ini udah mengembang Mak. Jadi ini adonan yang udah mengembang udah 15 menit, aku aduk, aku kocok. Udah putih berjejak seperti ini ya Mak ya. Jadi Mak, kalau kita nggak punya mixer, jangan patah semangat Mak untuk buat cemilan-cemilan anak-anak di rumah. Pakai yang manual aja itu tetap enak kok Mak, tetap lembut. Aku udah buktikan. Jadi ini adonan telur dengan gula pasir tadi ya Mak ya, udah mengembang. Terus aku tambahkan tepung, itu aku pakai merek segitiga ya Mak. Aku pakai 12 sendok makan. Jadi aku tepungnya itu nggak terlalu munjung ya Mak ya. Aku pakai biasa aja gitu, aku sendok biasa aja seperti Mama lihat di gambar ini. Aku pakai 12 sendok makan. Jadi Mak, tepung ini aku kemarin belinya 1 kilo, 1 bungkus ini. Itu harganya 10.000, itu di kota aku ya Mak ya, di Medan. Dan juga di warung dekat-dekat rumah aku. Nggak tahu ya kalau di daerah Mak sana semua entah lebih murah atau lebih mahal. Tapi Mak, dengan sekilo tepung ini Mak, kita udah bisa berkreasi dengan banyak model-model kue. Aku kemarin udah sempat juga buat donat Mak, dari ini tepung yang sekilo ini. Juga udah buat cake lain juga. Nah ini aku tambahkan coklatos 1 saset ya Mak. Jadi coklatos ini aku belinya di warung itu 2.000 rupiah. Kemudian ini kita saring ya Mak ya, jadi supaya jangan ada tepung-tepung yang bergerindil. Jadi nanti adonan kita itu juga halus. Nah ini kita saring sampai habis ya Mak. Jadi itu kan tadi kan Mak ada sisa gula yang dari coklatos kan Mak, itu nggak aku pakai, itu aku sisihkan. Terus kemudian aku tuang coklat yang di awal tadi udah kita tim, yang udah kita juga tambahkan minyak makan atau minyak goreng 12 sendok tadi ya Mak. Jadi di sini aku aduk dengan pelan-pelan ya Mak ya. Aku aduk aduk balik gitu. Karena aku takut kalau terlalu kencang-kencang nanti adonan kita itu bisa turun Mak. Jadi ini aku aduk pelan-pelan aja sampai benar-benar rata. Terus sampai minyak yang ada di bawah itu bisa tercampur juga rata. Jadi jangan sampai ada minyak yang mengendap gitu ya Mak di bawah adonan. Jadi kita harus benar-benar rata, tapi tetap pelan-pelan ya Mak ya. Jadi kita pelan-pelan aja, lembut-lembut aja gitu ngaduknya. Jadi ini maaf ya Mak ya, suara aku agak bindeng, memang aku lagi pilek. Jadi suaranya seperti ini, mohon maaf ya Mak ya. Nah ini udah rata, kemudian aku tuang ke dalam loyang. Loyang ini aku pakai mangkok yang ada di rumah ya Mak. Jadi sebelumnya aku oleskan margarin dan juga tepung. Kalau Mak di rumah ada margarin nggak apa-apa, oles aja pakai minyak makan atau minyak goreng. Ini awalnya aku tuang semua adonannya, tapi rupanya wadahnya tuh nggak cukup Mak loyangnya, jadi aku ambil lagi sisanya. Nah ini aku hentak-hentakkan supaya udara dalamnya itu keluar. Aku kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit aku lakukan tes tusuk. Kalau udah nggak ada yang lengket lagi adonannya, berarti cake kita udah matang Mak, siap diangkat ya Mak ya. Hati-hati panas ya Mak ya. Jadi aku sebelum menghias cake-nya, aku letakkan dulu sedikit krimnya biar nanti kuenya itu enggak lari-lari gitu loh Mak, dia nggak geser. Jadi yang sisa adonan tadi udah aku kukus ulang ya Mak ya. Jadi ada 2 lapisan di sini. Aku yang ini pakai selai coklat. Aku beli ini hanya 5.000 rupiah Mak.
1/4. Tapi ini nggak tahu kenapa sebetulnya nggak keras. Dia lembut, cuma memang susah gitu untuk dikeluarkan. Aku nggak tahu orang yang jualan itu pakai selai coklat merek apa, cuman ini rasanya enak. Aku rasa segini aja udah cukup ya. Terus kemudian aku ratakan, seharusnya mah tunggu kue udah dingin dulu baru kita letakkan selai, tapi aku masih hangat udah aku letakkan. Tapi nggak apa-apa, ini juga nggak mempengaruhi. Aku pelan-pelan aja oles-olesinya sampai merata. Karena seperti aku bilang tadi, ini coklatnya agak lebih mengental seperti biasanya yang aku beli, tapi ini aku nggak tahu merek apa, cuma rasanya enak. Nah ini udah rata ya mak ya. Kemudian di pinggirnya itu aku letakkan krim. Krim ini aku buat sendiri mak boleh cek ya. Videonya udah aku upload. Tapi ini aku tambahkan sedikit pasta mocha mak, sedikit aja biar warnanya lebih soft. Aku memang maunya enggak warna putih gitu, jadi aku tambahkan ini pasta mocha. Tapi kalau mama nggak punya pasta mocha nggak apa-apa, pakai aja krim putih juga juga bisa ya mak ya. Terus ini aku lapisin lagi yang lapisan kedua. Ini yang aku bilang tadi, yang sisa adonan tadi nggak cukup aku kukus untuk sekalian, jadi ini aku kukus untuk kedua kalinya. Kemudian cara aku meratakan krim itu mak seperti ini ya. Jadi aku buat lingkaran dulu di atasnya. Kemudian baru aku ratakan dengan pisau. Jadi aku memang kalau buat apa-apa itu mak memang selalu pakai benda-benda yang ada di dapur aku aja. Jadi aku nggak harus beli ini beli itu. Kalau nggak ada ini aku beli gitu. Aku nggak, aku pakai aja apa yang ada di dapur. Jadi aku nggak punya scraper yang untuk menghaluskan krim itu. Aku pakai pisau dapur aja nggak apa-apa. Ini juga bisa mengirit dan menghemat biaya kita ya mak ya. Nah jadi ini udah aku aplikasikan ke semua ya mak ya, ke seluruh cake-nya. Aku pelan-pelan, memang nggak serata kalau kita saat kita pakai scraper ya mak ya. Tapi nggak apa-apa, menurut aku begini aja sih udah bagus ya. Kalau untuk pemula juga ini rasa aku udah bagus. Kemudian di atas kuenya aku letakkan coklat siram kayak gini. Nanti aku kasih tahu ya tutorialnya cara aku buat coklat untuk siraman di atas kue kayak gini ya mak. Ini tadi aku setelah mentim coklatnya aku letakkan di dalam plastik segitiga. Setelah dingin baru aku letakkan di atas kue. Tapi kalau misalnya di rumah nggak punya plastik segitiga juga nggak apa-apa mak. Jadi nanti coklatnya setelah dingin mama tuangkan aja pakai sendok merata di atas kuenya ini pelan-pelan. Aku juga nanti meratakannya juga pakai sendok kok mak. Jadi nggak hanya butuh plastik segitiga aja. Jadi aku ratakan lagi dengan sendok coklatnya biar semuanya rata. Jadi pastikan ya mak ya, nggak ada lagi krim-krim yang di atasnya itu nampak. Jadi harus semua itu ketutupan dengan coklat siramnya. Tapi pelan-pelan aja biar nanti krim yang di bawahnya itu nggak bergeser. Nah jadi di saat mak nanti meratakan coklat coklat itu menetes-netes di samping nggak apa-apa ya mak, soalnya nanti aku juga menghiasnya seperti itu. Jadi sisa coklat di plastik segitiga tadi aku tambahkan lagi atau aku buat lagi tetesan-tetesan di sampingnya. Maaf kalau gambarnya nggak jelas, karena seperti biasa di tangan kiri aku megang handphone untuk merekam, tangan kanan aku proses untuk pengerjaannya. Jadi aku minta kemakluman mak-mak semua ya untuk gambarnya. Jadi hal seperti ini mak, yang belum kena tetesan itu aku sengaja tetes-tetesin biar semuanya itu rata gitu tetesannya. Jadi seperti itu ya mak. Jadi kalau mak-mak di rumah nggak punya putaran yang untuk kue itu menghias kue, nggak apa-apa mak, kita letakkan aja mangkok seperti aku buat. Aku di bawahnya itu aku letakkan mangkok, jadi biar kita gampang memutar-mutarnya. Nah terus nanti krim-krim yang lengket-lengket di alas kuenya itu setelah selesai nanti bisa kita lap pakai tisu atau lap yang bersih ya mak ya. Atau kalau sebelumnya nggak mau kotor, sebelum mak menghias boleh juga awalnya itu mak taruh kertas. Tapi aku tadi nggak aku taruh, tapi nggak apa-apa, nanti ini aku lap dengan tisu yang bersih. Nah kemudian aku hias di atasnya pakai krim yang aku buat juga. Tapi ini aku letakkan pasta mochanya agak lebih banyak dari awal. Jadi kalau di awal tadi aku memang tambahkan pasta mocha untuk pewarnanya mak, tapi aku sedikit aja naruhnya karena supaya warna itu lebih soft atau lebih terang. Kalau ya ini khusus untuk bunga-bunganya ini hiasannya aku tambahkan pasta mochanya itu agak lebih banyak, jadi warna itu lebih coklat. Tapi terserah emak-emak semua di rumah mau seperti apa menghiasnya. Nah kalau aku menghias itu seperti ini.
Ini sebenarnya coklatnya masih basah kayak gini ya mah, jadi agak licin kita untuk meletakkan bunga-bunganya. Tapi seharusnya bisa juga letakkan dulu di dalam kulkas biar coklatnya agak lebih sedikit mengeras beraroma hias. Tapi ini aku memang agak terburu-buru karena anakku yang bayi itu udah nangis-nangis terus. Nah ini aku hias bawahnya pakai hiasan yang tadi sama seperti di atasnya. Awalnya aku buat berjarak kayak gini mak supaya nanti aku mau hias gitu dengan apa gitu kan, jadi aku buat dulu jarak-jarak seperti ini. Kemudian kalau kita rasa udah pas, kita lanjut lagi untuk hias atasnya. Aku ini beli kayak gula-gula gitu, tapi dia bentuknya bentuk bunga warna-warni. Aku belinya itu satu bungkusnya 5.000, tapi ini enggak aku pakai semua, jadi masih ada sisa. Aku pakai satu aja di setiap hiasan krim bunganya. Jadi aku susun warna-warni gitu, semua warna aku pakai. Jadi sisanya kita masih buat lagi untuk kue-kue kita yang akan kita buat selanjutnya ya mak. Jadi ini benar-benar irit, aku merasa ini benar-benar irit kita buat sendiri. Jadi banyak juga bahan-bahan yang masih bersisa yang masih bisa kita pakai untuk kita buat kue-kue selanjutnya untuk cemilan kita di rumah. Terus aku tambahkan cherry, jadi di antara krim satu dengan krim yang lainnya di tengah-tengahnya itu aku taruh buah cherry. Aku beli ini ada 10 buah cherry, tapi yang terpakai cuma 8. Jadi aku beli satunya ini di warung dekat rumahku, harganya satu cherry itu 1.000. Tapi cake aku ini hanya membutuhkan 8 tangkai cherry. Tapi kalau misalnya mak mau modelnya dibelah gitu, cherrynya juga bisa. Sekreasi mak aja, semana menurut mak cantiknya. Nah kalau aku seperti ini ya mak. Terus yang di bawah tadi aku letakkan lagi krimnya, jadi aku rasa udah aku penuhkan aja dengan krimnya, aku gak tambahkan apa-apa lagi. Jadi tetap aku pakai krim yang di awal tadi, aku samakan semuanya sampai benar-benar penuh semuanya mak. Jadi ini kue buatan aku hari ini mak. Mudah-mudahan apa yang aku kasih ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua yang ingin buat kue sendiri untuk anaknya ulang tahun dengan yang bahan seadanya di rumah dengan modal yang sangat ekonomis. Semoga bermanfaat ya mak. Terus bantu subscribe-nya supaya aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Makasih mak. Assalamualaikum.